Oke, jumpa lagi di Total Politik, di acara kabar politik yang gue udah pandu mungkin udah puluhan episode nih hari ini. Dan gue bersyukur banget pernah mengundang seorang political content creator dan menurut gue dia sangat berpengaruh dan memiliki andil yang besar mempengaruhi wacana-wacana di dunia-dunia politik kita. Dan baik itu pro maupun yang kontra. Nah, kemarin gue lihat karena banyak yang kontra, makanya gue undang lagi di channel ini. Gitu. Selamat datang Babang Vasco Rusemi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Dan lo udah gue maafin tuh, Ri. Lo gak usah minta maaf, udah gue maafin. Dan gue tertarik banget. Gue mau ngundang lu terus ke sini untuk bukan dikata-katain sama penonton Total Politik, tapi maksud gue ada upaya menghadirkan alternatif karena kita kan berpikirnya selalu mencoba menawarkan alternatif gitu ya. Nah, di sini gue mau nanya nih Bang, hari ini udah dihantam buzzer berapa kali loh? Ntar dulu, sebelum itu semua, gue mau tanya dulu sama lo. Tujuan lo ngundang gue ke sini sebenarnya biar gue dihujat lagi sama penonton lo gitu ya? Kagak. Udah kelihatan nih dari mana arahnya nih penonton lo. Enggak lah Bang, enggak. Enggak, mereka penonton gue lucu-lucu dan baik-baik kok. Baik-baik biar makin banyak yang benci sama gue gitu kan. Enggak. Maksud gue, ya kalau orang biasa makan western ya se-western-westernnya makanan gue tetap aja sebulan sekali gue makan rendang gitu. Nah, atau punya tujuan untuk menyeimbangkan penonton lo. Jadi alternatif. Alternatif aja sebenarnya. Gue sih nggak memandang orang di channel gue politik kanan atau kiri. Buktinya Miftah banyak penggemar kok di sini, ya kan? Kalau Miftah kanan atau kiri? Apa Miftah gimana? Kanan atau kiri Miftah? Iya kan lu yang tahu Miftah gimana menurut lu? Ini kita masih punya jabatan lo di pemerintah. Iya ya, Miftah bagian ruling government ya. Iya dong, dia bagian dari pejabat pemerintah, anak buahnya Pak Jokowi. Miftah masih. Jadi bagian dari yang memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahnya Pak Jokowi. Demokrasi itu masih. belum belum dicabut ya dia ya. Belum dicabut. Ya, demokrasi itu akan selalu hidup apabila ada alternatif, Bang. Ya katakanlah penonton gua itu cenderung kepada dukungan politiknya cenderung ke kiri misalnya, ya tetap kita perlu hadirkan yang kanan gitu. Ya kan? Karena dalam pepatah bahasa kampung kita itu, orang-orang tua kita bilang, tidak akan menyala api bila kayu di tungku itu tidak bersilang. Nah, anggaplah ini upaya untuk menyilangkan kayu dalam tungku, Bang. Onde, padi. Mana padi? Yo orang Minang. Kita mana Minang. Ampun. Oke, Bang. Udah gimana nih pertanyaan gua nih? Jawab dulu dong. Lu dihantam mana pertanyaan lo, Bang? Dihantam apa aja dan berapa kali hari ini? Jadi gini, Ri. Kalau hantaman dari para buzzer dan haters, itu makanan gue sehari-hari, udah kayak sarapan. Jadi gue bangun tidur tuh pasti udah isinya tuh hantaman buzzer aja. Nah, terus hantaman haters aja. Nah, alhamdulillahnya juga teman-teman yang sepakat dengan pemikiran gue, itu juga banyak yang membantu dan menetralkan diskusi di komentar itu biasanya gitu ya, untuk di tempat beberapa channel itu. Buzzer juga? Enggak, menariknya gini loh bro. Menariknya gini. Di kelompok yang kritis terhadap pemerintah itu nggak terkategori sebagai buzzer. Karena mereka nggak ada yang biayain bro.
Gue nggak menyatakan bahwa di kelompok sana dibiayai ya, tapi terlihat banyak akun-akun yang bukan real human gitu loh, yang menyerang gue. Akunnya kebanyakan yang postingnya cuma 2, terus followernya 0, followingnya banyak. Ada juga yang following sama follower berimbang itu dia. Dia juga orangnya, ya kan gue kan udah membaca ya siklus di sosial media itu seperti apa, algoritmanya seperti apa, dia ngebawa seperti apa. Itu nggak gitu efektif, terserah mereka mau menyerang secara pribadi gue, dan banyak juga bukan hanya gue yang diserang loh, Ri. Teman-teman yang kritis terhadap pemerintah juga banyak menerima serangan-serangan itu sebenarnya. Dan gini Bang, lu menikmati nggak dalam situasi lu sebagai content creator itu untung atau gimana sih buat lu, rugi atau gimana? Bukan bicara untung sama rugi ya, tapi gue di sini menyayangkan aja. Teman-teman yang punya keahlian di sosial media, mereka membuat dunia sosial media ini menjadi lahan pertarungan. Bahkan bukan hanya sebagai lahan pertarungan. Pertarungan kalau memang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh mereka atau sesuai dengan apa yang difikirkan ide-ide dari mereka, itu sih sah-sah aja. Tapi gue lihat di sini ini dikendalikan gitu loh, bro. Dikendalikan adanya offense-nya ke arah mana, defense-nya ke arah mana, dan alurnya itu udah terbaca banget. Mapping-nya kan kita bisa lihat ya, bro ya. Gue kan kebetulan dianugerahi juga sama Allah mempunyai passion yang di dunia ini gitu loh, mempunyai passion di dunia udara-udara inilah. Gue bisa juga ngebaca arahnya ini kemana, ini siapa ininya, ini siapa tuannya di sini, siapa tuannya. Bisa kelihatan gitu, Ri. Jadi walaupun mereka pakai nama apapun itu, ya kebaca aja. Jadi gue suka ketawa sendiri. Kadang kalau gue lagi iseng biar dia seneng, gue tanggepin juga gitu loh. Berarti Bang, lu mendefinisikan orang buzzer itu apabila dia dimobilisir dan dibayar atau dikendalikan oleh satu pihak berkepentingan tertentu, bukan? Ada yang berkepentingan yang membiayai itu. Berarti lu mendefinisikan orang dikatakan buzzer itu ketika dia dibiayai dan disupport, dimobilisasi oleh pihak kepentingan tertentu, atau ada definisi lain menurut lo? Jadi beberapa kelompok sebenarnya. Ini bukan hanya satu kelompok loh, Ri. Karena dari pemetaan gue, ini ada beberapa kelompok yang punya kepentingan untuk menghajar orang-orang yang kritis. Gitu loh, orang kritis. Pokoknya dibuat mereka tuh berusaha untuk mendowngrade orang-orang yang kritis terhadap kebijakan. Itu yang gue lihat ya. Tapi gue tidak menuduh atau menyimpulkan bahwa ini ada biaya langsung dari pemerintah, enggak gitu loh. Tapi ada beberapa kelompok yang punya kepentingan itu, menurut gue dari hasil analisa gue arahnya ke sana. Karena kita bisa lihat misalnya contohnya gini ya, kayak Pak Rizal Ramli aja itu tiap hari makanannya ya dihajar buzzer gitu loh. Tiap hari serangannya. Terus orang-orang yang kritis terhadap pemerintah macam-macam lagi, ada, bukan hanya gue di sini. Tokoh-tokoh ulama, ustadz-ustadz, habaib-habaib yang menyuarakan kepentingan umatnya, itu banyak banget terima serangan-serangan buzzer. Lo mau sebagus apapun ide lo mau sebrilian apapun komentar lo atau kritikan lo, ataupun solusi lo bahkan, tetap aja jelek aja pokoknya. Wah lo, dibilang gue begini, dibilang orang itu begini gitu loh, Ri. Jadi memang ada yang mengendalikan ini. Kalau yang gue lihat. Berarti kalau yang nggak dikendalikan bukan buzzer, berarti? Ya buzzer itu kan kalau kita bilang istilah buzzer ini kan mereka menggaungkan gitu loh. Sesuatu yang sebenarnya nggak begitu terdengar tapi digaungkan, gitu loh. Jadi menyerbu lah gitu loh. Yang beramai-ramai dengan satu komando, nah itulah buzzer. Nah, kita bisa kategoriin 3 sebenarnya. Kategori buzzer ini ya. Buzzer ini ada yang kelasnya kelas tinggi, misalnya influencer, gitu loh. Influencer juga, jangan lo pikir influencer itu tidak ada yang mengendalikan, ada juga beberapa influencer yang dikendalikan juga. Entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Paham nggak maksud gue? Ya, ini pertanyaan gue selanjutnya ini. Ya lanjut aja dulu. Jadi ada yang kelasnya influencer, ada yang kelasnya ternak, ada lagi kelasnya pesugihan.
Gue mau mengutip itu. Lu ngomongin itu kemarin, makanya, wah ini menarik juga nih kawan nih. Ngomongin ini. Terus gimana, apa bedanya Bang? Ya, bedanya itu kalau influencer itu ada yang dibayar atau ada yang secara tidak sadar. Jadi dia itu di apa namanya, dikondisikan. Nah ini ada salah satu, ini betul kawan gue sini bro, bentar bro. Nah, ini kawan gue juga yang mungkin lo pernah kenal nggak nih, siapa nih? Coba. Oh Ini iya Reza iya iya Palevi. iya 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 Reza Bang, lo Bang, Palevi. lo Ini Bang. beliau ini artis tapi influencer tapi nggak mau berdiskusi mengenai politik. Dia yang Iya. enak-enak aja kan. Iya. Dan tidak mau dijadikan sebagai influencer yang buzzer. Iya. Masih longkot dari politik, masih longkot. Iya. Iya. Kayaknya enak tuh Bang. Masih belajar sama beliau. Ini saudara gue nih, saudara gue. Kita juga berguru Sahabat Bang. Gitu bro. Nah ini jadi ada beberapa karakter buzzer yang sifatnya mereka punya tingkatan tinggi nih, influencer. Influencer itu dia ada beberapa influencer, gue nggak menyatakan semua influencer begitu ya Ri ya. Tapi ada beberapa influencer yang sengaja dikondisikan untuk mengarahkan arahnya ke sini, mengarahkan arah isunya ke sini, mengarahkan arah diskusinya ke sini. Otomatis ada para pendukungnya dia atau follower dia yang ikut membazingkan itu gitu loh. Karena junjungannya kan arahnya ke situ gitu loh. Paham nggak maksud gue, Ri? Paham. Nah, gitu. Terus ada lagi yang levelnya ternak kan. Nah, mereka menternakan akun-akunnya, banyak akun-akun yang bodong-bodong tadi gitu loh. Nah, ada lagi yang pesugihan, ini lebih parah. Jadi dia bukan hanya ternak, dia semuanya tuh. Dia mengkolek semua. Yang tadi gue bilang influencer, ternak akunnya, untuk diarahkan kemana isinya. Nah, Bang, ini menarik nih. Gue terkait dengan itu, musuhnya Vasco Rusaimi dan Macan Idealis itu yang mana tuh? Kalau lu bilang, ini merusak wacana publik nih, keresahan lu kan itu kan, orang-orang ini. Gitu, ya. Nah, musuh lu yang utama yang mana, Bang? Apa tiga-tiganya? Gue nggak mau mengkategorikan itu musuh. Gue anggap mereka, gue kasihan sama mereka malah. Kasihan. Gue nggak mau menganggap mereka itu musuh. Orang yang lu kasihan itu yang mana, Bang? Ya sama ketiga buzzer ini. Jadi mereka menjual kemampuannya atau menjual skillnya untuk sesuatu yang dikondisikan gitu, Ri. Jadi bukan dari apa yang diperjuangkan sama dia. Yang diperjuangkan ya ujung-ujungnya ya rupiah. Nah, sebenarnya belum tentu secara pribadi dia seperti itu gitu loh. Nggak peduli sama apa yang dirasakan oleh rakyat. Gue sebenarnya siapapun itu, gue bukan berarti gue, walaupun partai gue nggak masuk ke dalam pemerintahan, gue bukan berarti secara pribadi gue pure oposisi seperti itu, Ri. Gue berteman juga sama teman-teman di pemerintahan kan. Lo tahu sendiri. Sama orang-orang yang di dalam pemerintahan gue juga berteman. Tapi gue pasti akan mengkritik kebijakan-kebijakan yang menurut gue nggak pro terhadap rakyat. Oke. Nah, ini kaitannya pertanyaan gue itu sebenarnya sama perkelahian lo sama Jering sebenarnya, Bang. Nah, itu apa sih yang membuat lo resah gitu loh? Apakah lo merasa dia ini buzzer atau dia ini dimobilisasi oleh kepentingan politik tertentu atau gimana lu ngelihatnya? Atau lu cuma beda pandangan aja sama dia sehingga dia sebagai public influencer beda pandangan sama gue, ya udah gue challenge aja gitu. Atau gimana lu ngelihatnya? Ya kalau saudara Jerings itu sendiri, beli Jerings itu sendiri, gue nggak mau menyimpulkan dia adalah seorang buzzer ataupun seorang influencer yang ikut mengarahkan itu. Tapi bukan itu yang gue permasalahkan sebenarnya. Yang gue permasalahkan adalah ungkapan dia, pernyataan dia yang selalu berulang mengenai agama itu disebut konspirasi. Itu gue nggak sepakat. Dan gue marah untuk hal itu. Makanya gue banyak banget orang-orang yang menegur gue secara langsung, senior, lu ngapain kok ngurusin begituan? Kok lu jadi malah ngurusin begituan jadinya? Bukan itu, tapi hati gue tuh tergugah, Ri. Gue nggak suka ada orang yang melecehkan agama, itu aja sebenarnya. Ya agama gue juga nggak bener-bener amat, Ri. Tapi yang namanya agama dilecehkan gue nggak suka. Apalagi ini kita hidup di negara yang berketuhanan, negara yang beragama. Yang gue dengar kabarnya juga pengakuan dia juga tidak percaya terhadap agama, agnostik kan katanya kan. Ya maksud gue gini loh,
Oke, silakan deh lu beragnostik dia, tapi lu jangan ikut membawa orang secara tidak langsung untuk juga ikut apa yang di kepalanya dia gitu loh, maksud gue. Yang gue takutkan itu, yang gue takutkan dari semua arah pembicaraannya, gue nggak mau mikirin teori konspirasi apa yang dibahas sama dia. Gue nggak mau mikirin itu, karena itu juga teori yang old school menurut gue ya, teori yang biasa kok, udah banyak dibicarakan di mana-mana itu, teori itu. Nah, tapi kan khalayak ramai, para netizen ini, ada banyak juga yang belum tahu tentang teori-teori yang dia sampaikan itu, gitu loh. Nah, di beberapa kesempatan gue lihat, yang disampaikan oleh Jerings itu, dia selalu menyebutkan agamanya dulu nih. Jadi pasti ngomong gini, tahu nggak agama? Jadi dia seakan-akan menyudutkan, kalau lo percaya agama, lo juga mempunyai standar ganda. Ini kan jauh, gue nggak tahu apa maksud dia, pemikiran dia begitu, gitu loh. Dan alhamdulillah gue lihat akhir-akhir ini, sudah mulai ada perubahan, jadi dia tidak lagi menyebutkan bahwa agama itu adalah konspirasi. Alhamdulillahnya begitu. Tapi inilah makanya buat teman-teman semua mungkin yang nonton ini ya. Jadi gue bukannya gue mau ngebahas itu terus. Kan banyak yang bilang juga gue pansos lah gini-gini. Gue nggak berharap pansos, lo nggak usah follow gue. Tapi gue cuma mau negakin itu aja gitu loh. Gue nggak berharap gitu-gituan. Lagian juga kalau mau dilihat follower gue di YouTube sama Jaring di YouTube gedean gue kok. Buat apa gue pansos? Bukan masalah itu ya. Ya Jaring mungkin lebih duluan sebagai musisi, dia lebih dikenal orang ya. Gue nggak mau merumitkan masalah itu. Cuma itu satu masalah gue. Lo mau berteori konspirasi seperti apa, silakan aja. Silakan aja. Karena kita bisa mengkritik apapun itu gitu loh. Kita bisa mengkritisi, kita bisa merangsang semua pemikiran kritis kita dengan mendistribusikannya kepada para follower kita. Dan berbahaya menurut gue pada saat dia mendistribusikan mengenai agama adalah konspirasi. Menurut gue berbahaya. Nih Bang, ini kan sebenarnya momennya agak-agak sama nih sama pemerintah, misalnya yang dulunya pemerintah kita bilang, ayo kita berperang melawan COVID-19 gitu. Nah, belakangan pemerintah kita bilang, saatnya kita berdamai dengan COVID-19, kata pemerintah kita. Awalnya doi yang ngajak perang, habis itu pemerintah juga yang ngajakin damai gitu misalnya. Dan ketika momen itu, muncullah Beli Jering ini dengan tone yang agak mirip nih sama pemerintah nih. Tapi dia ngomongnya, ini konspirasi global, Bill Gates, segala macam nih soal COVID-19. Nah, ada nggak hubungan yang lo hantam Jering itu terkait dengan persoalan itu? Karena gue rasa, wah ini jangan-jangan konteksnya ini gitu. Gua menurut lo Bang? Ya. Lo jangan terlalu berteori konspirasi lagi. Enggak, ini enggak konspirasi. Mau waktu this is a fact, man. This is a fact. Waktunya itu mirip-mirip, Bos. Ya, makanya kan gue selalu bilang gini, Ri. Teori konspirasi itu biasanya terjadi di tengah, gitu loh. Di tengah. Di saat sebenarnya sesuatu itu simple, tapi dikonspirasikan berteorinya. Nah, lo paham nggak, Ri? Belum tentu hal tersebut adalah konspirasi. Tetapi konspirasi itu ternyata dikonspirasikan, diteorikan menurut metode konspirasi. Lu paham nggak maksud gue? Lu kebayang nggak? Iya. Banyak hal yang simpel. Iya. Seperti halnya kayak tadi yang gue bilang gini. Masalah gue sama Jering cuma satu masalah gue. Gue nggak suka dia nyebutin agama itu adalah konspirasi. Karena konspirasi itu notabene secara harfiah buruk. Konspirasi itu kan kong kali kong, Ri. Buruk konspirasi itu. Nah, dia menteorikan bahwa agama itu adalah teori kong kali kong, teori konspirasi. Ini di mana kepala dia gitu maksud gue itu. Apa pemikiran dia, apa isinya, apa dia mau mengajak orang berpikir juga seperti itu. Dan itu gue takutin. Mungkin dia tidak berpikir seperti itu, tapi gue berbahaya ada orang-orang yang offset nanti yang nggak ngerti pemahaman apa yang disampaikan sama dia, ujungnya wah bener juga begini ya. Karena banyak sekali yang menjunjung tinggi saudara Beli itu. Yang mengagumi betul-betul apa pemikirannya si Beli Jering itu. Lu nggak bener ini nggak terkait dengan positioningnya pemerintah soal COVID ini? Gue nggak peduli ya, walaupun dia selalu puja-puja Pak Jokowi ya. Dia kan selalu puja-puja terus Pak Jokowi itu dengan kebijakannya Pak Jokowi seperti ini gitu loh. Gue nggak, bukan itu yang gue pikirkan. Gue nggak mikirin, ini simpel aja, cuma karena gue nggak suka dia ngebahas masalah agama adalah konspirasi. Orang bilang juga, wah lu kok karena Jaring selalu bela Pak Jokowi itu kan. Dan tapi seakan-akan dia membela rakyat, tapi dia bela juga Pak Jokowi gitu. Bukan itu. Itu terlalu berkonspirasi mereka teorinya tuh kalau mereka berpikir begitu nih. Enggak, ini soal momentum aja Bang, mirip-mirip Bang gitu loh. Soal momentum. Ya itu dia, tadi itu bilang, yang lo sampaikan itu adalah orang-orang berteori konspirasi ini kan adalah dia menyampaikan sebuah fakta yang belum tentu tepat. Fakta memang, momentumnya tepat, gitu kan? Ada di faktanya seperti ini.
ini faktanya ini begini, ternyata kejadiannya begini. Tapi fakta itu belum tentu tepat. Seperti hal di video sebelumnya kan gue pernah ngomong juga sama lu kalau nggak salah. Orang tetangga ngedenger suami istri itu berantem, ada lempar-lemparan piring. Ternyata mereka bukan berantem, cuma karena piring jatuh, misalnya gitu loh. Tapi fakta yang kita dengar adalah ada piring lempar-lemparan tuh, ada bunyi suara piring jatuh. Ya, interpretasinya macam-macam kan. Ya, itu fakta, tapi yang mendengar pun orang-orang A1 karena tetangganya. Ya, benar. Jadi karena orang dekat. Orang gitu. kalau semakin dapat keturunannya nih, dapat dapat dari distribusi informasi itu sudah sampai ke bawah lagi, itu semakin berkembang teori teori konspirasinya jadinya. Jadi semakin liar gitu loh. Lu paham nggak maksud gua? Jadi semakin liar orang berkonspirasi mengenai hal itu. Interpretasinya semakin berkelindan gitu ya. Betul, interpretasinya semakin tumpang tindih, menggema yang ditemukan fakta-fakta baru yang belum tentu tepat. Fakta memang, gue nggak menyalahkan. Oh betul fakta. Oh ternyata misalnya kayak gini. Seorang Bill Gates misalnya faktanya begini. Oh disimpulkan. Oh ternyata berarti mungkin begini. Nah gitu loh. Jadi bisa cocokologi. Tapi gue nggak menafikan apakah betul saudara Bill Gates itu seperti itu. Gue nggak mau mikirin situnya. Walaupun itu sebenarnya udah pembahasan dari beberapa tahun yang lalu itu nih. Udah pembahasan lama kok itu. Kita di dunia aktivis sudah sering ngebahas itu dari ya. Dan gue nggak mau membahas hal yang udah old school diangkat lagi mengenai hal begituan. Ya. Panjang lah itu pembahasannya masih panjang banget lah. Ya, kalau dalam konteks ini sih gue mau segampang itu aja. Ini coba berpikir simpel aja nih. Vasco nggak suka sama Pak Jokowi, gitu misalnya. Mengkritik Pak Jokowi bukan nggak suka. Vasco mengkritik Pak Jokowi gitu misalnya. Ya, gue ralat. Vasco mengkritik Pak Jokowi. Jering mengamplifikasi himbauan Pak Jokowi. Maka Vasco mengkritik Jering. Kan gue silogisme aja Bang, sederhana aja gitu loh. Itu fakta, kan tadi gue bilang. Itu fakta, tapi faktanya ternyata kurang tepat, Ri. Ya kan? Pada saat lo langsung dapat informasi dari orang yang A1. Lo A1 karena lo sahabat gue, lo adik gue gitu kan. Wah, lo berpikirnya, jangan-jangan nih Bang Vasco begini nih, ini gini nih. Lo berteori konspirasi di situ tuh. Yang paham kan maksud gue, Ri? Maksud gue paham kan lo? Gitu loh. Jadi gue rasa mungkin teman-teman di sini nonton juga udah cerdas lah, gue yakin ya. Tapi banyak juga teman-teman. Gue yakin cerdas mereka yang nonton di tempat lo ini. Iya. Walaupun mereka kadang-kadang suka menutup mata, pokoknya Vasco salah aja. Pokoknya Vasco ngomong hina aja gitu loh. Penonton gue ini cerdas, tapi bukan smart people-nya Deddy Corbuzier. Enggak. Penonton lo gue yakin sangat cerdas kok di sini. Nah, oke Bang. Jadi makanya dia menghujat gua. Jangankan lu, gua aja dihujat, Bang. Nah, jadi ini terkait itu juga. Ini isu terbaru nih, Bang. Soal motor gesit. Lu juga bahas itu di belakangan di konten lu nih. Nah, apa sih keresahan lu? Sehingga itu lu bahas gitu loh, Bang. Ini udahlah, ini kan presiden lagi minta sumbangan. Ya. Ternyata sumbangannya zong. Ya. Lu masih kata-katain juga gitu loh. Gimana sih, Bang? Apa sih keresahan lu, Bang? Gue gak kata-katain. Bukan gue yang kata-katain. Orang yang menyimpulkan gue kata-katain. Gue kata-katain. Gimana? Gue mengkritik kebijakan yang dilakukan itu gitu deh. Jadi gini ya, kemarin ya kan masalah M. Nuh yang menang motor gesit itu ya. Nah, dicari tahu siapa M. Nuh ini. Berawal sebenarnya dari awal gue agak sedikit terkejut gue di saat kita lagi pandemik begini, orang dilarang keluar, orang dilarang untuk berkumpul, sampai implikasinya orang dilarang beribadah gitu kan. Dia nggak melarang secara langsung orang beribadah di luar di masjid, tapi implikasinya kan terjadinya akhirnya seperti itu. Sholat Jumat nggak ada, terus sholat Id nggak ada di luar, sholat Id di rumah semua. Ini banyak sekali kebudayaan yang akhirnya berubah jadi. Tapi gue karena memang MUI sudah menyatakan hal itu, ya kita harus ikut apa kata Majelis Ulama ya. Nah maksud gue gini loh, di saat orang-orang diminta untuk tidak berkumpul di luar, tidak rame-rame di luar, tapi kenapa justru malah orang yang mengeluarkan kebijakan itu menghalalkan acara yang kumpul-kumpul gitu loh, konser musik. Ini sakit kan hati rakyat ini. Online kan Bang? Online gimana? Kumpul-kumpul mereka semua dekat, kumpul-kumpul semua di situ, Kori. Dan acaranya yang gue dengar cukup menghabiskan biaya yang lumayan besar, tapi hasilnya juga katanya besar ya.
Hasilnya dapat hasil lelang. Hasil lelang 4 miliar something katanya. Tapi yang gue dengar informasinya acaranya juga ada yang bilang modalnya lebih dari itu. Kan ini sayang mas gue. Apa nggak ada ide yang lain selain minta duit rakyat? Ini kan minta uang rakyat namanya. Minta rakyat ngebantu untuk itu. Kalau rakyat lagi susah kok. Rakyat lagi susah tapi kok kita idenya begitu gitu loh. Di saat negara-negara lain malah justru membantu rakyatnya, memberikan bantuan yang luar biasa kepada rakyat, kita malah minta uang sama rakyatnya negara. Ini di mana hatinya maksud gue? Kurang tepat lah buat gue kayak gitu. Terus ya soal MNUH ini gimana nih bisa lu makanya kebetulan MNUH ini alhamdulillah banyak juga teman-teman gue, follower gue yang sayang sama gue. Jadi mereka memberikan informasi yang banyak ke gue mengenai siapa sebenarnya MNUH ini. Adalah salah satu teman kecilnya yang nggak mau disebutkan itu siapa dia namanya. Dia memberikan kontaknya gue dengan MNUH. Karena MNUH kan semua media dia nggak mau diwawancari oleh semua media tuh dari kemarin. Akhirnya dia mencoba untuk buka-bukaan sama gue di video gue yang sebelumnya kan. Dia disitu nyatakan bahwa gue sebenarnya begini loh. Gue bilang, ini fenomena ini menurut gue fenomena yang perlu kita kritisi dari sisi yang lain. Ternyata di saat rakyat diminta untuk membeli barang lelang, yang sebenarnya nggak segitunya juga tuh harga barang lelang itu. Ternyata rakyat kita banyak sekali yang kesulitan dan nggak sampai ke sana berpikirnya. Mereka pikir kan si MNUH ini pengusaha besar. Ternyata MNUH ini adalah orang yang sangat sederhana, yang justru berharap dipikirnya tadi katanya Pak Jokowi mau bagi-bagi motor gitu. Makanya dia ikutan bagi-bagi motor dan dapat uang dari hasil dia biddingnya tadi sampai 2 miliar something itu. Ya. Dan lu yakin lu bisa memastikan gitu ya dalam konten lu, gue lihat paling nggak seperti itu, bahwa memang tidak ada yang mengendalikan MNUH ini gitu. Memang Nggak mungkin ada kesadaran dia aja gitu ya. Nah ini dia, kalau lu sampai berpikir dia ada yang mengendalikan, lu berarti mirip-mirip pemikiran lu dengan para buzzer-buzzer itu. Jadi karena buzzer-buzzer juga banyak yang nyerang gua, wah ini jangan-jangan MNUH ada yang mengendalikan. Aduh capek deh, gue bilang ini lu berkonspirasi terus gitu loh sama gua. Bukan berkonspirasi bang. Itu berteori konspirasi terus gitu. Mereka kan berpikir dengan cara mereka. Iya makanya kan gue di sini mencoba untuk menelaah gitu loh. Sebenarnya siapa seorang sosok MNUH ini? Apakah betul dia ini berkonspirasi untuk hal ini? Kan orang bilang, wah ini Pak Jokowi kena prank katanya kan. Kena prank begini-begini. Ternyata nggak ada sama sekali niat dia buat nge-prank itu ataupun apa disebutlah. Dia orang yang sangat sederhana, makanya pas kemarin dia dipanggil polisi, dia belak-belakan nyatain. Kan seperti nyatain, ya saya pikir itu kuis Pak, saya pikir itu bagi-bagi motor. Gitu kan, bagi-bagi motor, mau bagi-bagi uang. Saya pikir Pak Jokowi dengan ada masalah ini, dengan ada pandemik ini, Pak Jokowi prihatin sama rakyatnya, dia mau bagi-bagi gitu. Dipikir begitu. Dan rakyat sebenarnya banyak berharap untuk hal itu gitu loh. Gitu. Ternyata itu kan lelang. Pusing dia. Sampai dia cerita, wah bang, istri saya akhirnya, karena kan dia kan pas dia nelpon, istrinya masih nonton. Kan itu kan dia takut storing tuh dari TV sama handphonenya. Dia bilang, langsung istri saya langsung ketok badan saya. Wih, apa bang, kamu itu menang lelang, bukan menang dapat hadiah. Wih, dia pusing langsung tuh. Langsung dimatiin tuh handphonenya kan. Dimatiin handphonenya sampai tuh handphone ditaruh di kulkas katanya kan, biar nggak disadap. Mana bisa. Jadi maksud gue gitu loh. Ya inilah fenomenanya yang perlu penguasa ini melihat bahwa banyak rakyat yang butuhkan pelukan negara, pelukan pemerintah. Rakyat membutuhkan pelukan pemerintah. Di saat rakyat lagi membutuhkan, ini kok kita minta lagi sama rakyat. Karena negara atau penguasa itu mempunyai segala macam sarana ya, Ri ya. Kalau kita misalnya, kita membuat satu donasi, kita nih Ri ya, kita kan bukan siapa-siapa. Membuat satu donasi agar rakyat juga sesama rakyat ikut membantu. Ini sih fine-fine aja. Ya, gue juga nggak tahu aturan. Gue coba untuk kritis ya sama pemerintah ya. Gue juga nggak tahu aturannya apa yang seperti apa aturannya memperbolehkan negara menerima donasi itu. Gue juga nggak tahu sampai sekarang. Aturannya nggak jelas. Kurang paham itu. Ya, nggak ada aturannya. Makanya. Setahu gue ya.
Jadi bagaimana memastikan uang donasi itu tidak dikorupsi, terdistribusi secara tepat, itu kan butuh perangkat regulasi gitu loh. Kalau ingin lebih kritis gitu ya. Nah ini dalam hal ini negara minta donasi pada rakyatnya, aturannya nggak ada. Kalau negara berhutang sama kita ada bang, surat utang kan jelas aturannya kayak gimana gitu kan. Kalau donasi kan nggak tahu kita aturannya kayak gimana gitu. Regulasinya kayak apa kita nggak tahu gitu loh. Gue sampai hari ini tuh gue nggak tahu. Misalnya kan dulu itu pernah misalnya orang rame-rame mengkritik Ahok gitu bangun simpang semanggi dari kontribusi swasta. Itu kan karena nggak jelas aturannya kayak apa gitu loh bang. Ya kan? Gimana sih negara itu boleh mengambil uang dari rakyat itu, uang yang bentuknya Selain donasi pajak, itu ya selain pajak, yang bentuknya donasi, distribusinya kayak apa, disimpannya di mana, gitu misalnya. Ya, kita nggak tahu gitu loh aturan itu. Ya mereka bisa menyimpulkan itu belum tentu program pemerintah, kan bisa belum tentu, bukan program pemerintah, tapi maksud gua mereka secara tidak sadar mereka masih memakai baju itu. Bajunya mereka beliau sebagai seorang pejabat negara. Motornya Pak Jokowi ya Presiden Republik Indonesia kan. Iya, makanya. Ya harusnya kan yang dilakukan itu kan harusnya banyak lah cara-caranya. Apa nggak ada orang yang kurang kreatif? Apa nggak ada orang yang kreatif ya di lingkaran istana ya untuk membuat hal itu jadi lebih bermanfaat? Iya. Dan status kepresidenan itu kan nggak bisa dilepaskan, itu melekat gitu loh bang. Nggak bisa melekat. Iya melekat. Dan makanya ketika Presiden Indonesia melelang motornya gitu ya itu ya memang presiden nggak lebih dari sekedar Pak Jokowi gitu loh. Nih kalau kita mau berpikir kritis yang lebih kontemplatif dan lebih tajam gitu ya gue ngelihat, dan nggak banyak yang ngomong seperti itu dari kemarin gue lihat. Ya bohong lah itu, bukan, kalau presiden ikutan itu bukan acaranya pemerintah ya bohong gitu kan, apalagi uangnya uang pemerintah kan yang dia ambil gitu. Ya dan banyak sekali pejabat negara yang hadir di sana kok. Iya, ya misalnya katakanlah dia menggandeng, misalnya katakanlah Foundation A gitu untuk mendistribusikan. Apa dasarnya gue menggandeng ini? Aturannya apa gitu? Kan kita bernegara ini kan ada aturan, ada perangkat hukumnya. Itu aja sih yang membuat gue kritis dari kemarin gitu loh. Sebenarnya kan padahal sebagai penguasa itu mudah banget loh, Ri, kalau cuma mau ngumpulin duit segitu doang mah. Iya. Itu gampang banget loh. Gampang banget loh. Serius. Iya. Banyak banget sih solusinya yang lain. Nggak harus minta uang lagi sama rakyat gitu maksud gue. Jadi tinggal kumpulin semua, diperintahkan misalnya pengusaha-pengusaha yang masih nggak terganggu bisnisnya dari sisi ini, mereka kalian wajib membantu rakyat untuk begini ya, misalnya gitu loh. Dia punya kekuasaan, punya senjata, punya apapun itu gitu loh. Ya, kan wajib untuk ini, kalau begini ini. Gua potong pajak lu aja, gitu misalnya. Ya, misalnya begitu. Ya kan. Dia punya instrumen regulasi kan sebenarnya kan gitu. Sangat banyak, bukan hanya instrumen regulasi, tapi mereka punya sebuah aura. Tanpa instrumen itu pun mereka sudah mempunyai sebuah aura kekuatan untuk memerintahkan segala macam golongan. Ya, pengaruh begitu. Aja ini bisnis pengaruh aja nih, belum pakai regulasi nih. Baru kita ngomong pengaruh aja kayak yang lu ngomongin tadi. Apalagi regulasi, jadi kan apalagi regulasi, gitu, ada apalagi insentif, apalagi macam-macam kan, banyak banget instrumen pemerintah sebenarnya. Nah, dalam konteks ini sih gue melihat kasus M. Nuh ini adalah soal ketidakmampuan negara dalam menggunakan berbagai macam instrumennya sebenarnya. Nah, itu dia, Ri. Kalau hanya sekedar bikin lelang, pemerintah membuat donasi, itu nggak perlu penguasa. Kita aja ini misalnya total politik ataupun macan idealis, kita collab nih, kita bikin donasi. Gue yakin lebih gede dapat daripada itu. Gue yakin banget. Gokil. Iya. Kalau kita mau buat begituan ya. Iya, lebih gokil. Iya, ngapain juga kita bikin Bang Kita Bisa aja udah ngumpulin 140 miliar lebih tuh. Itu maksud gua, nggak perlu pakai instrumen kekuasaan kan? Nggak ada, pakai instrumen ads aja dia, Facebook ads, Instagram ads gitu. Iya. Lo orang gini loh, Ri, TikTok aja bisa ngebantu pandemik ya kan? Bahkan Bigo aja bisa ngebantu pandemik, ratusan miliar. Lo paham nggak? Sedangkan orang-orang yang berbisnis di negara kita itu bisa membantu itu. Tapi kenapa kita yang punya regulasi kita nggak bisa mengarahkan para pengusaha-pengusaha asing itu untuk
membantunya lu kurang bantu segini, enak aja. Iya. Kalau misalnya kita punya kekuasaan ya, Ri, ya, misalnya kayak orang-orang para startup yang sangat besar, apalagi sangat diuntungkan dari masa-masa pandemi ini kan banyak tuh yang sangat diuntungkan ya. Startup yang ya kayak Zoom nih yang kita pakai nih. Zoom juga misalnya kan kayak ini. Ya misalnya Zoom, gue belum tahu Zoom udah menyumbang berapa, tapi juga kalau misalnya ada salah satu startup yang udah nyumbang ratusan miliar, kita sebagai penguasa justru lu kurang segini. Kalau lu mau bikin segini, kalau enggak lu gue geser, gue perintahkan Telkom untuk bikin aplikasi sama kayak lu, mati nggak kita? Mati nggak tuh orang? Iya. Mati, Ri. Misalnya, gue perintahkan Telkom untuk bikin aplikasi semacam TikTok. Nah, semua kita larang semua orang-orang investasi asing untuk masuk di aplikasi seperti itu. Kita larang semua investasi asing untuk masuk ke dalam aplikasi startup seperti itu ya, Ri. Banyak banget loh, Ri, yang besar sekarang. Kayak Cina sama Baidu gitu lah ya. Walaupun notabene seakan-akan yang punya orang Indonesia nih. Padahal mereka cuma gajian doang kok CEO-nya. Yang punya asing loh, Bro. Kalau para unicorn ini asing kok investmentnya ya asing semua, Bos. Iya, tapi seakan-akan kan ini punya anak bangsa. Anak bangsa. Ini berapa persen sih palingan? Ya 15 tapi yang diuntungkan dari pasar kita tuh besar banget, Ri. Facebook, Instagram, itu di Indonesia tuh sangat untung besar di Indonesia loh. Benar loh. Mereka bisa dipakai oleh semua data, semua rakyat kita bisa dipakai aja itu duit. Apalagi interaksi keuangan yang berputar di dalam sosial media itu. Itu gede loh. Kok pusing amat pemerintah? Dari situ aja udah gampang. Iya, nggak perlu pakai kita angkat senjata sama negara lain buat dapetin sesuatu. Kan bisa aja sebenarnya kayak beberapa teori yang udah gue sampaikan sebelumnya, kan solusi gue udah ada tuh. Kalau lo perhatiin sama video-video gue sebelumnya. Kita bikin penguatan sesama ASEAN, misalnya. Kita bikin kekuatan besar sesama ASEAN itu, kita bersatu lagi, jangan sampai kita diadu domba. Kita bikin kekuatan, jadi semua perlintasan perdagangan negara-negara manapun yang mau lewat itu, kita kasih pajak yang besar. Kita pakai uang tol yang besar buat lewat itu, misalnya. Wah, pusing, Ri. Cina aja bisa kebelet di situ. Bisa keteteran di situ. Nggak usah bilang Cina, Amerika, semua pusing. ASEAN bergabung misalnya nih. Kita punya kekuatan ASEAN aja. Itu jadi negara jadi satu koalisi besar lagi tuh. Kayak zaman Pak Harto dulu kan ASEAN kuat banget. Kayak ini misalnya, Bang. Kayak ini, Bang. Misalnya, Bang. Ya, yang ada stimulus lain aja kayak negara itu kan udah boleh jual surat utang sama BI sekarang. Sebenarnya lu suruh aja BI nyetak uang sebanyak-banyaknya kan. Untuk ya, itu masih kan, itu masih perdebatan ya, Ria. Itu masih perdebatan. Enggak, bagi sebagian ekonom menilai, ini kan ada ilmunya semuanya. Resikonya masih bisa diantisipasi nih gitu kan. Kalau lu ambil jalan itu gitu. Menurut ekonom nih gitu kan. Dan salah satu konten gua ada Fitra Faisal juga ngomong itu di Total Politik juga gitu. Nah, ini kan insight yang lebih ada regulasinya daripada lu donasi gitu loh, Bang. Itu kan lebih ada negaranya gitu loh. Lebih ada fungsi negaranya daripada bikin donasi kayak gitu. Donasi itu nggak perlu instrumen kayak begini buat bikin donasi. Kita collab aja deh, nggak usah deh. Nggak usah macan idealis deh, Total Politik aja deh. Gue yakin lebih gede dapatnya dibanding pemerintah. Coba lo tes coba. Bikin donasi misalnya kan, Total Politik, donasi untuk COVID-19. Gue yakin lebih besar dari yang didapetin oleh kemarin tuh acara kemarin. Ya benar. Dan mudah-mudahan juga bukan orang-orang yang tidak terverifikasi yang ikut donasi itu. Iya ya, kayak kita nggak pernah main donasi-donasian aja selama ini ya. Iya gitu loh. Ini isinya kan petinggi negara semua. Mereka punya semua ilmunya. Mereka tinggal ambil semua ilmunya ada. Kalau toh oke deh pemerintah bikin lelang deh atau pejabat negara itu atau bikin lelang deh. Ya dipikirin juga sampai ke detail teknisnya untuk menerima sesuatu itu gitu loh. Kok bisa sampai ada kecolongan? Justru bukan seseorang yang menerima informasi yang lengkap mengenai lelang itu. Kan orang harus ikut dulu. Lelang tuh gimana? Metodenya gimana? Cara mereka bisa ikut lelang gimana? Apa syaratnya? Ya kan kecolongan jadi kan. Iya, kalau gue jadi panitia acaranya ya udah gue verified aja. Udah pengusaha aja gue suruh ikut lelang. Gak usah dibuka semuanya. Banget. Iya. Gampang banget. Kalau mau bikin jadi ini
pengusaha di Indonesia kan ketahuan mana yang besar-besar nih. Nggak Iya. usah kita bicara pengusaha asing nih kan. Hmm. Pengusaha di Indonesia yang besar-besar nih. Kalian punya jaringan asing nih. Nah, atu. Kan mappingnya Iya. ada, Ri. Jelas Iya. gitu, Ri. Iya, semuanya Pemerintah juga kita pun tahu. semuanya juga pengen dinotis presiden kan gitu. Pengen. Iya. Dia dikenal sama presiden aja dibilang, wah terima kasih ya. Itu senang pengusaha. Iya, bayar berapa? Bayar 5 miliar untuk kenal sama presiden kan juga nggak gede buat mereka gitu loh. Iya. Jangan seorang yang sederhana yang malah diminta buat jadi beli motornya gitu loh. 2,5 miliar. Ya kan nggak anaknya Haritanu yang beli jadinya. Iya, ya kan sebelumnya kan bukan. Iya. Akhirnya kan ada seseorang anaknya Pak Haritanu yang katanya ngefans sama Pak Jokowi, akhirnya dia mau beli itu. Simple ya ternyata ya. Akhirnya begitu. Penyelesaiannya simple banget exitnya ya. Itu di Kan PR sebenarnya kan gampang aja nih. ya, di PR tuh jelek banget, Bang. Gue udah kerja PR lama gitu ya. Itu jelek banget exitnya kayak gitu tuh. Aduh. Kalau orang-orang yang sekelas Haritanu di Indonesia sangat banyak kok sebenarnya, banyak banget kok. Iya. Kalau gue sih ya Iya. udahlah, misalnya kalau gue jadi orang-orang di situ ya udahlah, gue yang bayarin 2,5 miliar gitu kan, kasih duitnya, ya kan? Motornya di gue kasih MNU. Ya, gitu. Kalau PR-nya yang bagus Benar-benar. ya. PR-nya Iya. yang bagus ya. Semua kumpulin pengusaha nih kan. Nah, oke, gimana motor ini kita kasih ke orang yang membutuhkan. Iya. Oh, MNU itu sangat membutuhkan loh, Riz. Iya, Sangat ya udah. Gue misalnya punya leasing, ya udah gue kasih aja program khusus untuk motornya itu, gesit itu. Iya kan? Iya. Iya kan? Gue malah Pak Presiden- berpikir gue akan membuat sebuah donasi buat MNU ini kayaknya. Ya boleh tuh. Gue akan berpikir itu. Nah, Dalam waktu singkat ini, ya 1-2 hari ini lah. ya, jadi misalnya gue panggil perusahaan leasing, gimana nih? Lu bisa kasih murah nggak? Gitu buat ini. Kan presiden bisa bang manggil-manggil. Presiden yang jadi Gue gak mau garansi kalau kan? itu. Ya, gue gak mau karena gue anti banget riba, Ri. Masalahnya kalau lu leasingan gitu ya. Enggak, maksud gue ini Gue gak mau. kan kebijakan tuh untuk orang banyak bang. Nggak perlu begitu. Lu bayangin, seorang perusahaan-perusahaan yang dinotis sama presiden itu media promosi loh. Mereka mau ngeluarin duit. Itu nggak Iya, perlu pakai leasing. makanya. Presiden menotis misalnya kayak Hmm. motor gesit, atau misalnya motor Honda, atau motor Suzuki, Iya. apapun itu ya. Dinotis Iya. sama presiden, Hmm. dijadikan hadiah dari presiden. Mereka promosi itu kok. Promosi ini jadinya Tinggal dipikiran gimana skemanya. harusnya gesit nih dapat untung nih gara-gara dipromosiin gara-gara lelang ini malah image-nya jadi jelek. Iya. Aduh, elah, Itu ya yang mau Allah. donasi nggak di list dulu apa ya mau lelang itu loh maksud gua. Kan lelang acara yang dibagikan oleh presiden itu kan nggak sembarangan gitu loh bang. Ya sembarangan. Kecuali kalau cuma Iya. sekedar sepeda, bagi-bagi sepeda gitu kan. Ya, Bagi-bagi bukan lelang sepeda tapi Iya. kan. Karena Pak Jokowi ini kan dikenal orang yang dermawan bagi-bagian sepeda nih, kata orang-orang nih. Ya. Bagi sebagian orang, Pak Jokowi ini yang udah menerima sepedanya nih, wah Pak Jokowi dermawan nih, udah bagi-bagi sepeda. Nah, banyak orang yang beranggapan Pak Jokowi juga mau bagi motor sekarang, bukan bagi sepeda Iya, gitu. makanya itu gua bilang. Makanya Iya. itu. Kalau lu mau lelang, kenapa nggak lu list aja misalnya Datuk Tahir gitu misalnya Maya Pada masuk satu. Siapa lagi? Ya, Ari Putra misalnya Ya, kan, Ari Putra. Pasko Rusemi masuk 2 kan? Ya kan? Kalau gua di bawah lu lah, ya kan? Habis itu Boy Tohir gitu misalnya. Kan banyak pengusaha-pengusaha nasional kita kan yang bisa dia list gitu ya. Inilah kan orang senang juga Bang lihat orang-orang kaya ini, image publiknya orang kaya adu-adu bidding gitu depan presiden kan lucu juga ngelihatnya gitu loh. Keren, itu malah keren. Ya, itu malah Kalau keren presiden kan. kalau presiden nggak mau ngerepotin para pengusaha nasional, pengusaha Indonesia, ya lebih gampang lagi kita palakin pengusaha asing yang punya kepentingan di sini kan gitu, Ri. Iya. Kita minta ke pengusaha asing. Kalian masih mau berbisnis kan misalnya? Facebook masih mau berbisnis kan di Indonesia? Kalau mau berbisnis, ini kewajiban kalian. Iya. Kalau enggak, lo pikir sekelas Telkom nggak bisa bikin aplikasi kayak Facebook? Bisa lah, Atau gua aja aplikasi kayak Instagram? bisa. Simple kok, simple banget. Misalnya sekelas itu ya, BUMN misalnya. Lu Buat nanti itu. gua senang semua misalnya. Gua senang lu ini simple aja semuanya. Loh, tapi itu yang dibutuhkan, Ri. Kita nggak usah Ya. berpikir terlalu Ya. konspiratif. Gua dalam hal itu gua setuju sama lu. Dalam hal itu Ya. gua setuju sama lu tadi tuh. Ya, benar tuh, Bang. Gua melihat ya
kita itu pasar butuh besar loh, Ri. ya, Facebook, Instagram, Indonesia ini pasar besar banget loh. iya, kita butuh dalam pandemi ini ya negara hadir sebagaimana sebuah negara gitu kan, sebuah pemerintahan gitu ya. Dia hadir dengan regulasinya, dengan instrumen-instrumen yang dia miliki gitu. Ini instrumen yang dia miliki aja belum teroptimalkan, malah pakai instrumen yang dia nggak punya sebenarnya. Iya. Poin gue sih itu. Dan apa namanya, gue sih pertanyaan gue selanjutnya, apakah lu akan kritis terus nih sama Pak Jokowi, Bang? Itu gimana nih? Ada rencana lain atau lu mulai mau ke tengah atau gimana, Bang? Jangankan sama Pak Jokowi, Ri, sama Ari aja gue kritis. Enggak lah, gue kan nggak berkuasa, Bang. Bukan masalah kekuasaan, kan kita kan gini loh, Ri, maksud gue. Kan berapa kali juga gue selalu ngubungin lo, Ri, lu jangan begini dong, Ri, lo gini lo, Ri, bagusnya begini, Ri. Nah sayangnya sama Pak Jokowi kan gue nggak bisa nelfon dia langsung. Kalau gue bisa menyarankan kepada beliau gitu kan, harusnya Pak jangan begini Pak, gitu misalnya. Pak, coba difikirkan juga Pak, kebijakan Bapak ini mungkin tidak pro terhadap rakyat terlihatnya, bukan hanya terlihatnya, justru yang dirasakan oleh rakyat seperti apa. Gue yakin beliau ini pusing di masa pandemi ini, pusing banget. Gue yakin pusing. Tapi ya Pak Jokowi sudah menerima apa ya? Menerima tanggung jawabnya sebagai presiden harusnya. Memang harus pusing, bahkan kurang pusing begini. Nggak gampang dan nggak enteng buat jadi seorang presiden, bro. Memang ini konsekuensinya yang harus dirasakan. Memang berat gitu loh, buat menanggung menanggung sebuah kritikan, menanggung melihat sesuatu dari sisi kepedihan rakyat. 270 juta loh bro, rakyat Indonesia. Dan beliau bertanggung jawab akan semua itu. Kalau mau dipuji-puji, ya gue bisa juga puji Pak Jokowi kok sebenarnya gitu. Tapi maksud gue nggak mau melihat dari sisi pujiannya kepada Pak Jokowi. Tapi gue pengennya kalau kita puji udah banyak kan yang puji Pak Jokowi ya. Orang-orang di sekeliling dia kerjanya kan tiap hari muji Pak Jokowi mulu. Nah itu menurut gue ya kan udah banyak orang-orang sekeliling Pak Jokowi kan selalu memuji Pak Jokowi. Dan justru kadang-kadang agak menutup mata apabila ada kebijakan yang kurang tepat buat rakyat. Nah, ya peran kita di sini adalah sebagai penyeimbang untuk jangan tiap hari Pak Jokowi dipuji. Jadi kita harus memberikan sebuah masukan kritikan yang solutif buat presiden karena kita sayang sama beliau. Iya. Halo Bang. Gitu, Bro. Karena lu sayang sama presiden ya, berarti ya. Karena kita sayang sama beliau, karena kita sayang sama Pak Jokowi, kita ingin Pak Jokowi ini dilihat orang betul-betul menjadi seorang pemimpin yang cinta terhadap rakyatnya. Ya, kecintaan gue terhadap negara Indonesia ini sebenarnya yang lebih mendalam ya, Ri. Gue pengen presiden lebih terbuka matanya akan hal itu. Oke. Ya, ini menarik nih. Gue pun dari awal tuh soal lelang itu ya, kembali lagi soal lelang tadi Bang. Gue kira M. Nuh itu mantan menteri itu loh Bang, awalnya Bang. Karena udah di list kan, orang yang ikut tuh siapa aja. Nah Pak M. Nuh ini ikut gitu kan, mantan menteri pendidikan kan. Pasti ada lah uangnya buat beli motor kayak begitu doang mah, nggak susah lah buat beliau gitu kan. Kan ternyata orang yang salah sangka gitu ya. Artinya ada dua problem bahwa warga tidak merasa negara hadir sebagaimana negara yang tadinya balik. Yang kedua karena Pak Jokowi biasa bagi-bagi sepeda, sekarang orang mikirnya bagi-bagi motor gitu ya. Nah yang ketiga wajar memang, rakyat tidak mendeliver itu. Dan yang ketiga memang ini persoalan teknis eksekusi lelangnya sendiri kayaknya ya. Menurut gue lihat ya. Harusnya di-list aja gitu kan. Oke Bang, mungkin itu aja Bang. Terima kasih atas waktunya Bang Vasco. Dan gue harap Bang Vasco tidak menjauh dari channel ini. Walaupun isinya semuanya memuja-muja Anda setinggi langit. Sangat memuja-muja gue setinggi langit. Ini kalimat yang menghina gue semua gue dihujat semua di sini. Tapi nggak apa-apa. Maksud gue bersyukur nih sebenarnya dengan gue tampil di channel lo ini, pahala gue nambah bro.
Pahala Ya gua nambah, bro. itu adalah Dihina orang, dihujat orang. Kita itu nambah ada loh pahala kita, bro. itu adalah jalan untuk menjadi alternatif, Bang. Udahlah, lu nikmati aja lah takdir itu. Kalau lu mau dipuja-puja juga, lu masuknya di mainstream aja udah. Mainstream, gitu Iya ya. nggak usah berpikir jadi alternatif gitu. Ya bukan hanya di channel lo, di channel gue sendiri aja gue juga banyak yang dihujat kok. Mereka-mereka yang nggak subscribe, jadi yang datang ke sana misalnya yang nggak follow gue, tapi datang ke gue cuma buat ngehujat gue doang. Orangnya ganti-ganti nih, mukanya pakai muka gue segala. Aduh macam-macam aku nih. Ada muka gue, ada yang pakai namanya kotor-kotor namanya. Ya semoga Aduh, itu namanya orang, nama-nama jin, nama setan, nama macam-macam deh namanya. oke, Mukanya muka gue. semoga itu bukan tentara yang Anda ciptakan sendiri. Sampai jumpa lagi. Gak penting Total menciptakan itu. berarti. Sampai jumpa lagi. Oke. Sampai jumpa lagi, Pak. Thank you, Ri. Terima kasih banyak. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.